seandainya Nabi Muhammad itu bukan penutup para nabi dan rasul, para aulia kita yang ada ini adalah para nabi. Cuman karena Nabi Muhammad itu penutup para nabi, ya maka semua adalah para aulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya ada Allah memiliki para wali-walinya selain nabi. Ya. Maka apa intinya ikuti Nabi besar Muhammad, karena ulama adalah pewaris Nabi, maka ikutilah langkah para ulama. Ya, jangan jauh dari para guru, dari para habaib yang mengajarkan kita untuk menghidupkan daripada sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan mengikuti sunnah Nabi, maka kita menjadi orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhir, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang di malam hari ini masih Allah Subhanahu wa taala naungi kita di dalam anugerah dari Allah Subhanahu wa taala daripada nikmat-nikmat. Dengan harapan hadirnya kita di tempat ini, Allah hadirkan kita di tempat ini adalah dengan harapan agar Allah sempurnakan nikmatnya kepada kita semuanya, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, suami, istri, dan anak keturunan, serta keluarga dan jiran kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita haturkan salawat dan salam kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut, pecinta dan keturunan beliau sampai hari kiamat. Pertama ingin kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila ada interaksi kita, ucapan maupun tingkah laku ulun pribadi yang tidak berkenan di hati antum sekalian. Ulun memohon, mengharap daripada minta halal dan minta ridhonya, yang mana mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita berada di dalam ampunan, rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di sisa hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Aqidatul Awam, kita akan mendengarkan dulu ya, nasihat-nasihat dari anak-anak kita yang mumpung mereka sedang libur ya, ada di hadapan kita, di tengah-tengah kita, untuk memberikan, menyampaikan daripada ilmu-ilmu yang sudah mereka dapatkan di pondok pesantren. Kita akan dengarkan yang pertama adalah Muhammad Farouk bin Hasni ya, beliau adalah santri di pondok pesantren Al-Bustami Desa Muai yang diasuh oleh Habib Ahmad bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, kita mintakan kepada beliau untuk memberikan nasihat-nasihat, ilmu-ilmu yang penuh akan manfaat ya, selama mereka di dalam pondok menerima ilmu-ilmu di dalam pondok. Ya, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك ومن ضلنا وحدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحدانا. اللهم صل على خير البرية سيدنا محمد والآل والصحب والذرية وبجاهه يا ربي نسألك السعادة الأبدية لنا ولجميع السادة العلوية ومحبيهم على قلوب المرضية. يا الله يا الله يا الله يا عالم بنا بالخفية. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dat yang maha pengasih yang tak pernah pilih kasih, dat yang maha penyayang yang sayangnya tak terbilang, dat yang maha tahu tanpa harus diberitahu, dat yang maha ghafur yang mana rahmatnya selalu terjujur layaknya air mancur, yang mana dengan berkat rahmat Allah, dengan berkat karunia Allah, Allah undang kita ke sini. Allah undang kita ke tempat di mana dibaca maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan guru saya Al-Habib Ahmad bin Abi Bakar bin Syekh Abi Bakar bin Zali mengatakan bahwa orang-orang yang datang ke tempat di mana tempat itu memancing ridhonya Allah itu adalah murni undangan dari Allah. Jadi orang-orang yang datang ke tempat ini, orang-orang yang datang ke tempat-tempat yang dapat memancing ridhonya Allah, itu secara hakikatnya itu diundang secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu kita, sangat-sangat perlu kita untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Karena nikmat tersebut tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang, hanya orang-orang yang dipilih saja yang diberikan nikmat tersebut. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, tak lupa kita curahkan kepada sang figur umat, pembawa rahmat, penegak dua kalimat syahadat, pemberi syafaat kelak di hari kiamat, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya muliakan, saya ta'zim guru kita bersama Al-Habib Al-Habib Abdul Walid bin Mustafa Al-Idris hafizahullah ta'ala wa rafa'ana Allah bi hayatihi. Hadirin jamaah rahimahullah, sungguh sedikit ilmu saya, bahkan antum semuanya mungkin jauh lebih berpengetahuan, jauh lebih berpendidikan daripada saya sendiri. Mungkin yang saya sampaikan adalah pentingnya kita untuk selalu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu bisa dikatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila aspek segala kehidupannya itu mencerminkan kepada Nabi. Orang itu, kadang orang itu menyepelekan hal-hal yang biasanya dilakukan Nabi, contoh tidur menghadap ke sebelah kanan, atau masuk WC dengan kaki kiri, keluar WC dengan kaki kanan. Itu adalah sunnahnya Nabi. Bahkan guru saya Al-Habib Adil bin Salim Bahsin mengatakan orang yang senantiasa istiqomah, orang yang senantiasa konsisten mengerjakan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad ketika masuk dan keluar WC, maka wajahnya akan Allah berikan cahaya. Wajahnya akan Allah berikan cahaya. Allah tambahkan rizki kepadanya. Rizki itu bukan cuma rizki sekedar harta, bahkan rizki itu meliputi ketenangan, meliputi kebahagiaan. Berapa banyak orang kaya tapi dia tak kenal. Berapa banyak uangnya triliunan, tapi kalau misalnya mau makan sate, aduh nanti sakit saya. Ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa menikmati nikmat Allah. Padahal kita jadi rezeki itu bukan cuma dalam kacamata itu hanya berbentuk harta. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan nikmat yang paling nikmat setelah iman itu adalah nikmat kesehatan. Andaikan harta itu adalah tolak ukur seseorang menjadi bahagia, maka tidak mungkin Nabi Muhammad mengatakan kesehatan adalah nikmat yang paling nikmat setelah iman.
Jadi penting kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mana beliau di akhir hayatnya mengingat kita. Penting untuk kita selalu berbenah diri, selalu untuk menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena peran beliau itu sangat-sangat besar di muka bumi ini. Bahkan beliau itu adalah figur, beliau itu adalah contoh, beliau itu adalah teladan dalam segala aspek kehidupan manusia. Bahkan itu menjadi pejabat sekalipun. Menjadi pedagang beliau adalah contohnya. Menjadi pemimpin rumah tangga beliau adalah contohnya. Beliau adalah contoh dalam semua aspek kehidupan kita. Jadi alangkah rugi, bahkan zaman sekarang itu terbalik. Zaman sekarang orang itu pakai sarung gitu, orang pakai gamis, dia malu, aneh di logika kita. Padahal itu passionnya Nabi Muhammad, padahal itu bajunya Nabi Muhammad. Orang sekarang malu mengaku cinta Nabi Muhammad, mengaku umatnya Nabi Muhammad, tapi dia malu mengenakan apa yang dipakai Nabi Muhammad. Itu terjadi di zaman sekarang. Berapa banyak orang yang mengaku Islam, berapa banyak orang yang mengaku bahwa dia cinta Nabi Muhammad. Maka semua manusia, semua orang Islam, kalau kita ya cinta sama Nabi Muhammad, cinta, jawabannya pasti cinta. Tapi cinta itu perlu bukti. Berapa banyak orang tembel dia Islam, bahkan dia santri sekalipun malu pakai sarung. Makanya agama Islam itu datang, agama Islam ini dibawa Nabi Muhammad secara asing. Akhir zaman nanti Islam ini akan menjadi asing kembali. Kenapa? Karena pengikut Nabi Muhammad sudah malu menerapkan apa yang diterapkan oleh Nabi Muhammad. Jadi penting kita ini untuk menambahkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad itu mengatakan kepada para sahabatnya, beliau berkata, tidak sempurna iman seseorang itu kecuali dia mencintai apa yang telah aku bawa. Nabi Muhammad membawa Al-Quran, kita cinta. Nabi Muhammad membawa Al-Quran, kita cinta. Kita cinta dengan apapun yang dibawa Nabi Muhammad ke kita ini. Itu bukti, itu baru iman kita itu diakui sempurna di mata Nabi Muhammad SAW. Bahkan bulan Ramadan itu bulan yang paling mulia. Karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Andaikan tidak ada malam kelahiran Nabi Muhammad, kita tidak mungkin bisa merayakan bulan Ramadan, tidak mungkin. Jadi malam yang paling mulia, ini guru saya mengatakan, Habib Ahmad mengatakan, malam yang paling mulia itu adalah malam lahirnya Nabi Muhammad. Andaikan Nabi Muhammad tidak lahir, tidak mungkin kita merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Tidak mungkin kita bisa merayakan nikmatnya hari raya Idul Fitri. Jadi penting kita sebagai umatnya, penting kita sebagai orang yang mengaku cinta kepadanya untuk menambahkan rasa cinta kepada beliau. Bagaimana rasa menambahkan cinta kita? Bagaimana kita ini membuktikan diri kita ini cinta kepada Nabi Muhammad? Kita perbanyak untuk melakukan sunnah-sunnahnya. Selain kita membaca salawat itu sudah pasti, itu hanya pasti untuk dilakukan kepada umat Muhammad. Karena inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita hafal ayat itu. Orang itu bersalawat kepada Nabi Muhammad diiringi dengan dia menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Itu baru pasti cinta seseorang kepada Nabi Muhammad. Sunnah Nabi Muhammad itu ada banyak. Sunnah wudhu aja ada banyak. Sunnah wudhu itu sunnah berbuat. Ada doa-doanya. Orang sudah selesai sholat, kita baru selesai wudhu. Kalau kita laksanakan semua sunnah Nabi Muhammad, gimana caranya? Jiwa kita itu kalau disuruh untuk melaksanakan semuanya, kita berat. Tapi kita mulai dari hal-hal kecil. Contoh, masuk WC, kaki kiri, keluar WC, kaki kanan. Amalkan seminggu. Minggu depan lagi kita tambah, tidur menghadap ke arah kanan. Kalau bisa, sudah ke arah kanan, menghadap kiblat lagi. Semakin banyak sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang kita ambil, yang kita kerjakan, itu ada efek tersendiri untuk diri kita. Ada efeknya. Bahkan guru saya Ustaz Ahmad Fadilah mengatakan suatu amalan itu bukan cuma amalan yang kita baca, oh ini amalan kaya, oh ini amalan biar dapat istri cantik gitu. Ada amalan-amalan yang berupa perbuatan. Amalan-amalan tersebut akan ngefek kepada kita setelah kita amalkan selama 40 hari. Yang tahu efeknya apa? Cuma Allah sendiri. Allah akan entah Allah beri kita ketenangan kah, kebahagiaan kah. Intinya setiap amalan yang kita amalkan tersebut akan ngefek kepada diri kita sendiri. Jadi suatu kebaikan itu Allah
itu semua belum cukup untuk membeli surga Allah, belum cukup. Bahkan itu semua Allah tidak mengambil kebaikan sedikit pun dari amal saleh kita. Terus amal saleh kita kemana? Setiap amal baik yang kita lakukan itu hanya akan kembali ke diri kita sendiri. Jadi tidak ada ujinya kita berbuat baik, apalagi mengamalkan sunnah-sunnah orang yang dicintai oleh Allah, mengamalkan sunnah-sunnah orang yang menjadi kekasih Allah. Lebih tidak ada ujinya lagi, malah itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Selain Nabi Muhammad cinta, kalau Nabi Muhammad tidak cinta, ya pasti Allah cinta. Kalau Allah cinta, ya pasti Allah beri rahmat. Kalau Allah beri rahmat, ya pasti masuk surga. Kan begitu logikanya. Jadi penting para hadirin sekalian, bahkan mungkin antum semua jauh lebih tahu daripada saya sendiri, jauh lebih berpendidikan, bahwa setiap diri kita ini ada namanya iman itu naik, ada iman itu kayaknya lagi down, lagi turun. Jadi penting ketika iman itu lagi down, kita berbenah diri, kita introspeksi diri agar pribadi kita itu menjadi lebih baik lagi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ya, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya untuk semakin menambah mahabbah kita kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan menjalankan sunnah-sunnah ajaran yang telah Nabi Muhammad SAW ajarkan, yang Nabi Muhammad tuntunkan bagi kita untuk menggapai daripada ampunan, rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu bi rasulih. Ya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian dengan rasulnya. Juga ayat-ayat Allah berfirman juga di dalam Al-Quran, aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kalian kepada Allah dan dengan rasulnya. Artinya kedudukan Nabi ini luar biasa disandingkan dengan kebesaran Allah. Jadi orang yang menghidupkan sunnah Nabi itu artinya Allah menginginkan membesarkan, meridhoi, memberikan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat apa? Mengumpati Nabi besar Muhammad, mengikuti Nabi besar Muhammad. Ya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud diberi gelar Nabi. Nabi ini seseorang kalau diberi gelar Nabi itu, dan Nabi gelar yang diberikan kepada seseorang itu sebagai Nabi itu apa? Nabi itu pengertian Nabi Adam, ya ngarannya kan Sayyidina Adam, Ibrahim, Ismail, Musa, Harun. Kenapa diberi gelar Nabi? Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Adam, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Isa. Gelar Nabi ini apa? Nabi ini adalah gelar bagi seseorang yang menjadi mulia orang yang mengikutinya. Jadi kalau orang mengikuti orang tersebut jadi mulia, maka orang tersebut adalah Nabi. Dan Nabi banyak, bukan cuma 25 orang Nabi, banyak Nabi. Nah, maka seseorang seandainya Nabi Muhammad itu bukan penutup para nabi dan rasul, para aulia kita yang ada ini adalah para nabi. Cuman karena Nabi Muhammad itu penutup para nabi, ya maka semua adalah para aulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya ada Allah memiliki para wali-walinya selain nabi. Ya. Maka apa intinya ikuti Nabi besar Muhammad, karena ulama adalah pewaris Nabi, maka ikutilah langkah para ulama. Ya, jangan jauh dari para guru, dari para habaib yang mengajarkan kita untuk menghidupkan daripada sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Karena dengan mengikuti sunnah Nabi, maka
kita menjadi orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kayak apa cara mengikuti sunnah Nabi? Memang mudah kita menyampaikan ikuti sunnah Nabi, tapi caranya kita tahu bagaimana sunnah Nabi itu yaitu dengan majelis ilmu. Jadi pentingnya untuk menghadiri majelis-majelis seperti ini, dimanapun ada majelis dihadiri untuk kita menambah pengetahuan kita bagaimana sosok Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana makannya Nabi, bagaimana minumnya Nabi, dan tujuan kita mengikuti menjalankan sunnah Nabi itu untuk mengingat Nabi. Ya, ketika kita sakaratul maut, ketika kita meninggal dunia, kalau kada biasa ingat Nabi, siapa yang hendak menolong kita pas sakaratul maut? Ya, kada mungkin kita ada TikTok, joget TikTok kita. Dan auzubillah min dzalik. Atau kita mau ngiau siapakah artis ya? Ya, Ronaldo lah. Ya, pasti kita ketika senang ingat Nabi, sering ingat Nabi, masuk kamar mandi ingat Nabi. Ya, keluar kamar mandi ingat Nabi dengan apa ya? Itu dengan menghidupkan sunnahnya. Nabi itu masuk kamar mandi itu kayak ini. Nah, Nabi ingat Nabi keluar kamar mandi, Nabi itu kayak ini. Nabi hendak makan tuh kayak ini. Nabi itu hendak goreng. Nah, ingat Nabi sampai tidurnya pun ingat Nabi, sampai mimpilah Nabi. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Barang siapa, ujar Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka ini akan melihatku di kehidupan nyata. Ya, minimal orang di kehidupan nyata itu yaitu ketika sakaratul maut. Ketika meninggal dunia, Nabi di sampingnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu minimal orang kalau senang hadir majelis, senang hidupkan sunnah Nabi, itu minimal, dan paling puncaknya itu adalah ketika meninggal husnul khotimah. Di sampingnya ada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah meninggal, dan karena mungkin Nabi itu bisa di samping kita. Nabi sendiri saja beliau mengalami Isra wal Mi'raj. Ya, Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, beliau dikumpulkan dengan para nabi dan rasul. Nabi, ya, kada bisa dibantah kisah Isra Mi'raj itu, kada ada yang bisa membantah. Yang anti maulid, yang senang maulid, yang anti tahlil, semua meyakini Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad bertemu dengan para anbiya wal mursalin. Nabi masih hidup, Nabi Musa sudah meninggal, Nabi Ibrahim sudah meninggal, Nabi Muhammad masih hidup, tapi Nabi bertemu dengan para anbiya wal mursalin. Sampai-sampai Nabi diberi gelar Imamul Anbiya wal Mursalin. Imam, pemimpinnya para nabi dan rasul adalah ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Beliau menjadi pemimpin, imam ketika melakukan salat, ya, sujud menghadap kepada Allah di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Ya, Nabi Muhammad menjadi imam. Nah, ini menunjukkan akan para anbiya wal mursalin itu ahya. Ya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan kita katakan orang yang sudah meninggal di dalam jalan Allah itu meninggal, mati. Bahkan mereka hidup. Cuman pindah alam aja, pindah alam. Ya, kayak kita pindah dari sini, ya, ke alam sebelah. Ya, kita kada bisa melihat alam sebelah, tapi orang sebelah bisa melihat kita. Ya, kita kada bisa melihat keluarga kita. Guru Haji Abdurrahman sudah duluan sudah meninggal, dan insya Allah min ahlil jannah husnul khatimah. Sidin kada bisa kita melihat Sidin saat ini, tapi Sidin melihat kita. Mana-mana nih yang Sidin kalau biasa hadir di sini. Nah, mana-mana yang murid-muridnya yang biasa ngaji lawan Sidin yang hadir majelis. Nah, diintihi dilihati satu-satu. Ini mana nih yang biasa aku ada nya hadir, aku meninggal kada hadir lagi nya. Nah, itu dilihati lawan Sidin. Bahkan pantauan orang yang sudah meninggal dunia lebih besar ya dibandingkan pantauan di masa hidupnya. Begitu juga orang tua kita. Ya,
oleh karena itu hadiri majelis ilmu sampai kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Biar kita tahu demi sedikit tentang Nabi besar Muhammad dan menjalankan daripada sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan pada Ananda Muhammad Taufik bin Muhammad Nur Waziri, ya, santri daripada Diakul Amin Pemangkih, untuk menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada kita semuanya. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tutup mati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia serta penuh dengan keberkahan ini. Pula kita muliakan dan kita cintai, yaitu Al-Habib Abdul Ghalib bin Mustafa Ahmad Al-Habib Ahmad Ghalib bin Mustafa Idris. Mudah-mudahan berkat berkumpulnya Habib di tempat kita ini, Allah turunkan keberkahan serta Allah turunkan juga rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah kita lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ulun berdiri di sini bukan berarti ulun mengguri buhan-buhan berataan. Ulun juga ingin menyampaikan bahwa saya ulun kada pantas berdiri hadapan buhan-buhan, apalagi ada Habib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk orang ke dalam surga apabila di dalam dirinya ada sombong atau rasa sombong walaupun sebesar biji sawi. Jadi kita yang hadir di majelis ini, kita berjalan mulai rumah sampai ke majelis ini, jangan sampai ada sedikit juga pun kita merasa bahwasanya diri kita hadir di majelis ini dalam keadaan sombong. Karena apa? Dari Nabi, tidak masuk orang ke dalam surga apabila di dalam dirinya ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Dan juga kita menyatakan kita hadir di majelis ini, kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang kita cari tidaklah lain, tidaklah pujian, tidaklah pandangan orang ataupun pandangan manusia. Yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan zaman kita sekarang ini, kebanyakan orang membangun majelis, membangun tempat-tempat yang seperti pelajaran majelis zikir. Kebanyakan orang membangun untuk mencari pangkat, mencari nama. Usahakan kita yang berhadir di sini termasuk daripada orang-orang yang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Apabila ada salah, mohon maaf
mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala wabarakatuh. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ya bisa memberikan manfaat di dalam kehidupan kita agar menghindari daripada sifat-sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disampaikan, la yadkhuluna al-jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya tanamkan di dalam hati kita cahaya keimanan, cahaya ketawaduan, cahaya rendah hati, rendah diri di hadapan Allah dan di hadapan hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di majelis seperti ini Allah tanamkan di dalam hati kita niat-niat yang saleh sehingga tidak kita keluar dari majelis-majelis seperti ini melainkan Allah tambah nilai-nilai keislaman kita, Allah tambah nilai-nilai keimanan kita, Allah tambah nilai-nilai keihsanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita keluar dari majelis-majelis seperti ini mendapatkan ampunan, dapat rahmat dan dapat ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kalian kepada rasulnya. Ya. Padahal ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Kenapa diperintahkan lagi wa aminu bi rasulih? Ya, karena banyak orang beriman hanya kepada Allah tapi meremehkan kebesaran Nabi besar Muhammad SAW. Ya, karena Allah ini menyandingkan ya nama kebesaran Allah itu dengan kekasihnya. Dan tidak dikatakan orang beriman kepada Allah melainkan harus mengimani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah katakan, Allah berfirman, wa aminu billahi wa rasulih. Ya, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Karena Nabi dan Rasul ini adalah ya penerus daripada risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman kepada Allah tanpa beriman kepada Rasul, maka ujung-ujungnya ada bersembahyangan lagi. Ya, ada bersembahyangan lagi. Kenapa? Karena sudah langsung lawan Allah, ada lawan Rasul lagi. Jadi bersyariat ini anu aja, ilmu cetek, ilmu dasar aja. Nah, ini naudzubillah nih. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Rasulnya. Apa buah daripada tidak beriman kepada Rasulnya? Yaitu tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad. Kalau dia beriman dengan Nabi Muhammad, makanya kadang mungkin meninggalkan ibadah-ibadah yang ditekankan oleh Allah melalui utusannya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi aja sembahyang, Nabi aja rukuk, sujud, ada niat, ya, niat ketika takbiratul ihram. Itu seperti yang kita pelajari di dalam ilmu fikih. Ya, Habib Quraisy, fikih ya, Quraisy. Nah, Habib Quraisy ajarkan kepada kita ya, di dalam kitab fikih yang beliau bawakan. Ya, itu semua yang kitab fikih itu semua adalah diambil dari sumber, yaitu daripada Al-Quran, hadis, ya, ijma' dan qiyas. Ya, dari 4 dalil tersebut. Ya, tidak akan lepas dari 4 dalil tersebut. Ya, seperti niat, ya, innamal a'malu binniyat, ya, seperti ketika berwudu, ya, ghuslul wajhi, membasuh wajah, ya, kemudian membasuh kedua tangan. Itu ya ayyuhalladzina amanu, itu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum.
Wahai orang yang beriman, apabila kalian ingin mendirikan sholat, nah ini kan mendirikan sholat, artinya harus melakukan sholat, bukan sholat iling aja mengingat langsung sudah sembahyang sudah mengingat aja sembahyang sudah. Ya na'udzubillah nih. Mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita di dalam jalan untuk kita menggapai daripada keimanan sesungguhnya kepada Allah dan kepada Rasulnya dan seluruh para nabi dan rasul yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kalian kepada rasulnya. Ya, yu'tikum kiflaini min rahmatih, maka Allah akan memberikan kepada kalian dua bagian dari rahmat Allah. Ya, yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Ya, Allah akan memberikan kepada kalian dua bagian dari rahmat. Ya, min rahmatihi. Yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Wa yaj'alukum nuran tamshuna bihi, dan Allah akan menjadikan bagi kalian cahaya, ya, cahaya tamshuna bihi, yang mana kalian dengan cahaya tersebut akan berjalan dengan cahaya tersebut. Wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Artinya apa? Ketika kita menjalankan daripada syariat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, Allah berikan kepada kita dua bagian dari rahmat Allah, dan juga Allah berikan kita cahaya. Cahaya ini untuk apa? Untuk kita kada salah langkah. Ya, ketika diberi amanat sehat ini dipakai untuk Allah dan Rasulullah. Kada dipakai kesehatan ini untuk lalai daripada Allah dan Rasulullah. Diberi amanah jabatan, dipakai jabatannya untuk semakin dekat kepada Allah dan Rasulullah. Dikasih hartanya dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan segala macam anugerah yang Allah berikan kita pakai untuk mendekatkan fasilitas tersebut, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Begitu juga yang wanita dikasih suami. Berapa banyak wanita di luar sana yang ada suaminya, kita dapat diisi suami, jadikan suami yang mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga yang suami punya istri, jadikan istri kita ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang punya suami, punya istri, kada punya anak. Ada yang punya anak, nah jadikan anak kita anak yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang punya harta, ada yang tidak punya harta. Nah, orang yang diberi harta, jadikan hartamu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, itulah daripada anugerah. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kelak di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat yang Allah berikan. Berapa banyak laki-laki kada diisi bini, hendak diisi bini. Kita diisi bini, tapi kada semakin dekat kepada Allah. Alhamdulillah, makin diisi bini, makin jauh dari Allah. Kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Yang bebinian di luar sana banyak bebinian cari kepingin punya diisi laki. Ya, kita diisi laki, jadikan laki kita ini yang bisa membantu kita untuk dekat kepada Allah. Di luar sana ada yang sudah nikah belasan tahun, gak ada diisi anak juga. Nah, kita yang sudah punya anak, jadikan anak ini menjadi alat untuk kita semakin dekat kepada Allah dan Rasulullah dengan mendidik mereka dengan didikan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, ya, seperti di pondok-pondok pesantren. Ya, masukkan anak kita di pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah banyak pondok-pondok pesantren di wilayah kita. Ya, masukkan anak-anak kita di tempat-tempat pendidikan yang diajarkan untuk semakin kenal dengan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian menyambung kajian kita dalam kitab Aqidatul Awam yang berkaitan dengan para nabi dan rasul. Ya, sebagaimana di sini disebutkan ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah.
Ya, mereka terjaga dari dosa. Ya, seperti halnya para malaikat. Ya, para nabi ini terjaga maksum, mereka terjaga dari kemaksiatan. Ya. Begitu juga seperti malaikat. Hal itu merupakan sebuah keharusan. Jadi nabi rasul itu harus mereka terjaga karena sebagai panutan. Jadi panutan ini kada gampang. Ya, nyaman jadi penceramah, pusing jadi penceramah, jadi guru, jadi habib. Ya, jadi guru ben kada kawa duduk lawan wanita bukan mahram. Jadi fitnah enak. Ya, ada yang lagi viral ini. Ya, mudah-mudahan kita terjaga dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah, para nabi dan rasul terjaga dari sifat-sifat seperti itu. Maka wajib bagi para nabi dan rasul itu untuk senantiasa terjaga. Ya. Bahkan mereka jauh lebih mulia dari para malaikat. Nabi dan Rasul itu jauh lebih mulia dari para malaikat. Ya. Kita saja, kita ini itu lebih mulia dari malaikat. Kita ini saat ini kalau kita hadir majelis-majelis seperti ini, itu kita lebih mulia dari malaikat. Tapi kalau kita di luar sana, kita lebih hina dari binatang. Ya. Kalau di dalam majelis ilmu, khususnya majelis ilmu, oleh karena itu kalau pian sayang dengan anak, masukkan pondok pesantren. Kenapa? Karena di dalam pondok pesantren itu ilmu. Bangun tidur sudah belajar, habis zuhur belajar, pagi sebelum subuh sudah belajar, habis subuh belajar, sarapan pagi belajar, habis zuhur belajar, istirahat, habis asar belajar, habis maghrib belajar, habis isya mutalaah. Itu 24 jam majelis ilmu. Ya. Berarti anak ini lebih hebat dari malaikat. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Innal malaika la tadha ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Malaikat itu la tadha ajnihataha, diletakkan sayap malaikat. Ya, kita kadang melihat malaikat. Ya, karena alam sebelah. Ya. Karena Allah itu memiliki alam, itu banyak alam. Ada alam dunia, ada alam arwah, ada alam malakut, ada alam barzakh, ada alam akhirat, ada alam jin, ada alam manusia, ada alam hayawan. Ya, binatang itu ada alamnya sendiri. Ya, kalau bisa kita bicara lawan semut ada alamnya sendiri. Ya, kucing ada alamnya sendiri, malaikat ada alamnya sendiri, alam barzakh ada alamnya sendiri. Ya. Nah, para malaikat ini kita kadang bisa melihat, cuma Nabi dari lisan Nabi beliau mengatakan innal malaikah, ketahuilah bahwasanya malaikat itu la tadha ajnihataha, diletakkan sayapnya, dihamparkan sayapnya li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu. Artinya malaikat ini sebagai pelayannya orang yang menuntut ilmu. Melayani penuntut ilmu itu dengan sayapnya dihamparkan. Artinya malaikat ini memuliakan para penuntut ilmu, ridon bima yasna, ridho dengan apa yang mereka lakukan. Penuntut ilmu lakukan ini malaikat ridho. Ya, malaikat ini ridho karena tahu keridhaan Allah itu terletak di dalam menuntut ilmu. Maka malaikat itu berlomba-lomba mereka membentangkan, berkhidmat, memuliakan, mengagungkan orang yang dapat ridhonya Allah. Yaitu dengan hadir majelis-majelis ilmu seperti kita nih malam hari ini. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah. Dan keistiqomahan ini karamah. Jadi jangan urus kumpul orang hauli 8 juta, 9 juta, 10 juta, 100 juta. Pian karamahnya apa? Jangan mulia mengagungkan karamah orang lain, kitanya karamahnya apa? Jangan tertipu dengan karamah orang lain. Ya karamah kita adalah apa?
Istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih afdal daripada 1000 keramat. Itu salah satu karamah Beliau Sukubul adalah menghadiri oleh beliau itu 8 jutaan orang. Itu karamah beliau. Kita bisa lebih dari itu dengan apa? Istiqomah. Karamah itu baru satu karamah Beliau Sukubul. Kalau biar istiqomah di dalam majlis, di dalam ibadah, di dalam sholawat, di dalam sholat, di dalam puasa, di dalam sedekah, istiqomah dia lebih baik dari 1000 karamah. Ya, istiqomah khairun min alfi karamah. Itu kemuliaan orang yang menuntut ilmu. Kalau orang yang kadang menuntut ilmu, mereka lebih hina daripada binatang. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak dipakai hati mereka untuk memahami kebesaran Allah, untuk memahami kemuliaan Nabi Muhammad. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka melihat tapi melihat pandangan mereka tidak melihat dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak pernah mendengar daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hum kal an'am, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu seperti binatang ternak. Bal hum adall, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka lebih hina dari binatang ternak. Binatang ternak itu masih mulia dibandingkan orang yang kada kenal Allah, kada kenal Rasulullah. Nah, kita ini dikasih hidayah, tauhid, inayah untuk hadir di majelis ini, kesempatan kita untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rasulullah. Jadi rugi orang yang ada majelis di kampungnya ini kada hadir, rugi. Dan beruntung orang yang hadir di dalam majelis dan tingkatkan hadirnya kita ini dengan kita mengamalkan apa yang kita dapat di majelis. Dan kita senantiasa istiqomah. Orang istiqomah ini husnul khotimah. Orang istiqomah ini meninggalnya itu husnul khotimah. Ya, seperti guru Haji Abdurrahman, terus Bapak yang meninggal, Pak Yadi, Pak Yadi itu orang-orang istiqomah. Meninggalnya husnul khotimah Ramadan. Ya, kalau bisa kita milih Ramadan kecuali bunuh diri dia. Padahal sudah ada untung yang mau dipindah nih, tapi Allah pilih meninggalnya Ramadan di bulan yang penuh keberkahan syahrul Ramadan dan diunzila fihi Al-Qur'an, turunnya Al-Qur'an. Ya, orang-orang yang istiqamah di dalam majlis, dan mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah di dalam hadir majlis-majlis seperti ini. Amin ya rabbal. Jadi kalau yang hadir majlis ilmu yang lebih mulia dari malaikat, yang tidak hadir majelis ilmu yang lebih hina dari binatang. Kenapa lebih hina dari binatang? Ya karena kalau binatang ternak masih bisa dimakan dagingnya, bisa kurban, dia tak dikurban enggak. Siapa hendak makan daging dia? Ya. Kalau hewan kurban kulitnya masih bisa nih terbang nih. Mengkulit dia diolah keripik, kulit sapi ada kawan juga, makanya kada kawan jadi makan sapi. Ya, bahkan kita ini tercipta dari sperma. Ya, hina kita. Oleh karena itu pada dia yang bisa kita sombongkan. Kita tercipta dari sperma. Ya. Kemudian diberikan segumpal darah, wahyu itu Allah benarkan, dan itu nyata. Kebesaran Allah itu Allah tahu secara perinci pian ini asal muasal pian itu Allah tahu. Allah asal muasal kita ini tercipta dari apa, dari mana, terus kemana, terus sudah begini nanti jadi begini. Ya, maka Allah katakan Watin mazaitu wa tulisina wa hadal kulim untuk insan tapi asal ditakwin. Kami telah ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk, sebaik-baik ciptaan. Asal ditakwin. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian setelah mereka diciptakan sebaik-baik kita, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka ke bentuk yang paling rendah. Apa
maksudnya kita diciptakan sebaik-baik ciptaan, yaitu di masa muda, di masa kecil ini masih anu-anu ini lagi sebaik-baiknya bentuk ciptaan Allah. Kalau masih muda itu sebaik-baik bentuk ciptaan Allah. Kalau sudah tua, nah sudah asam urat, kencing manis, ya stroke, gagal ginjal. Mudah-mudahan sehat seberapa ini berkat Nabi Muhammad SAW. Cuma orang yang masalah sahih bila nabila amanu, kecuali orang yang beriman. Bila ladina amanu amil shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi di masa kita sehat, sering hadir majelis seperti ini, yang sehat masih sering hadir majelis seperti ini. Ketika pian garing di alat keseranjang aja ada kalau ke mana-mana, makan kalau kita melihat kayak nggak itu sudah hendak menghadirkan kita ya balahum ajrun ghairu mamnun. Tetap akan mengambil kepada diri mereka. Kenapa? Kami istiqomah. Ketika mereka tidak sanggup untuk mengistiqomahi perbuatan yang dia sudah istiqomah di masa sehatnya, balahum ajrun ghairu mamnun. Tetap mengalir pahala yang tersebut. Walaupun sudah meninggal, kalau dia istiqomah, kalau media hati drama, walaupun sudah tidak hadir, balahum ajrun ghairu mamnun. Tetap pahala mengalir. Yang penting istiqomah, bukan bininya namanya istiqomah. Tapi istiqomah. Kalau sudah hadir majelis, jangan jadi mantan hadir majelis. Ya, mantan kada pernah hadir majelis jadi orang yang rajin di majelis. Jangan sampai kita udah hari lancar hadir majelis sekarang ini, bang. Nah ini karena orang rugi. Udah hari pun mungkin ini. Alhamdulillah sekarang jadi orang hadir majelis. Nah ini orang yang diberikan kebaikan ya. Di dalam domain kita di khairan kita hadap tahu Allah menginginkan kebaikan di desa kita. Allah ya kalau ingin kebaikan bagi hambanya itu bukan diberi harta, bukan diberi jabatan, bukan diberi kesehatan, bukan diberi makanan, bukan diberi minuman, tapi diberi mereka pemahaman ilmu agama. Kalau orang memberi ilmu agama, walaupun tadi diberi harta, walaupun tadi diberi makanan, walaupun tadi diberi minuman, tapi diberi pemahaman ilmu agama, kebesaran Allah, itu kebaikan yang Allah inginkan pada hamba tersebut. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayah kita untuk menuntut ilmu. Jadi yang masih muda, ya adik-adik kita, anak-anak kita, terus kalian menuntut ilmu, ya utubul ilmu, ya tutuplah ilmu, walau bisin, walaupun di negeri Cina, ya walaupun ke Cina, artinya walaupun sejauh mungkin kalian menuntut ilmu. Ya. Karena Cina itu paling hebat ilmunya, bukan. Artinya bahari itu zaman Nabi itu orang yang paling jauh perjalanannya itu ke Cina. Tempat yang paling jauh orang Arab itu perjalanan paling jauh itu sampai ke Cina. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina sejauh mungkin dengan menuntut ilmu. Dari pentingnya menuntut ilmu. Nah, apalagi di kampung, Habib Hasim datang, Habib Quraisy datang, Habib Abdul Qadir datang, Habib Sofi datang di Limbayu. Ya, orang Limbayu biasa Haji Sultan, ini orang ketiga di Salman. Ya, aja. Nah, ini dari Limbayu datang dia, hanya ketawanya. Mungkin bagi apa? Biasa sini datang ke sini. Ya, sekali-sekali pas Habib Sofi datang, yang serang ke sana. Ya, menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Dari Indonesia ada jauh dari Cina. Ya, apa? Jadi dari dia mau tidak susah di situ. Ya, mudah-mudahan memberikan kita kesehatan pada umur. Tetapi pesan malam hari ini adalah istiqomah. Ya, itu lebih aktif karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah.
dan di antara istiqomahan kita yaitu di bulan Ramadan. Apa yang kita bawa oleh dari bulan Ramadan? Biasa tiap Ramadan kita sholat witir. Apakah masih kita lakukan sholat witir? Itu harus kita ingat. Habis sholat isya, ya lagi malas-malasnya, lagi koel-koelnya iman kadang naik kadang turun. Ya, pas turun-turunnya iman, jangan tinggalkan apa yang sudah kita biasakan di Ramadan. Ambil biasa witirnya 11 rakaat di Ramadan, ambil paling tidak 3 rakaat, jangan aja 1 rakaat. Nah, minimal 3 rakaat sholat witirnya, ya, sholat tasbihnya, puasanya, ngajinya, ya, sholat berjamaahnya, sholat tepat waktunya, ambil daripada oleh-oleh kita di bulan Ramadan. Suksesnya orang di Ramadan itu apa? Bekas daripada Ramadan yang sukses, yang sukses di Jakarta. Apa buktinya dia ke Jakarta? Ulun habis dari Jakarta, mana buktinya? Ada buktinya dua Jakarta, dua kali. Yang ulun habis dari Ramadan kemarin, sebulanan puasa Ramadan, malamnya sholat tarawih 23 rakaat di masjid. Jadi jamaah di situ di rumah lagi lu sholat tarawih lagi, bawa keluarga. Nah sekarang kan witirnya apa? Kadang mengamalkan berarti kisah saja, kisah bahari dia yang karena ada oleh-olehnya, ada tandanya, ada buktinya. Nah kalau kita Ramadan sudah keluar Ramadan, puasa Senin Kamis, paling barang tuh witir paling gampang sudah. Ya, ada yang sudah sholat witir tadi malamnya, kan sudah sholat witir, jangan tinggalkan sholat witirnya. Allah itu benjil, ya, dan senang sesuatu yang benjil. Allah itu satu esa dan senang dengan sesuatu yang benjil, ya, benjil 1, 3, 5, 7, 9, 11. Jadi kalau makan buah, cari yang benjil, hitung benjil. Ya, diberi kurma, diberi makan, belum biasa kan seperti itu. Misalnya dikasih tadi kelengkeng, ada kelengkeng di sana. Ya, di sini durian yang habis kan ada kelengkeng, ya sepiring, ada kelengkeng, ada anggur, ada jeruk. Kelengkengnya ulun hitung 1, 2, 11 ulun makan kelengkengnya. Sana ulun kelengkeng. Anggurnya, wah, 5 tangan sudah ambil 1 ya. Jeruknya banyak, wah, ganal ini sudah lumayan tangan sudah ambil 1. Ya. Karena Allah itu senang yang mengambil. Begitu juga menunjukkan kalau Allah itu senang orang yang menghidupkan sholat witir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik hidayah kepada kita untuk menghidupkan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, untuk menandakan kalau kita cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, dan cinta kepada Nabi SAW, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan orang-orang tua kita senantiasa diberikan kesehatan, guru-guru kita yang masih hidup senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusan, dimudahkan segala hajatnya. Orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, semoga Allah ampuni dosa mereka, Allah rahmati mereka, Allah ridhoi mereka, dan Allah angkat derajat mereka sehingga mereka dikumpulkan di dalam surga bersama para nabi, musyrikin, syuhada, dan sholihin di bawah nabi besar Muhammad SAW dan nabi, musyrikin, syuhada, dan sholihin. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberkahi kita sebagai suami, Allah berkahi istri kita, Allah berkahi anak keturunan kita, Allah berkahi rumah tangga kita, Allah berkahi usaha kita, Allah berkahi harta kita, Allah berkahi seluruh urusan dunia kita, Allah berkahi urusan barzakh kita, Allah berkahi urusan akhirat kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala khususnya bagi negeri kita Republik Indonesia, ya, karena Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Mudah-mudahan Allah jauhkan musibah dan bencana, keburukan, fitnah di negeri kita
sehingga Allah jadikan negeri ini senantiasa diturunkan keberkahannya, rahmatnya, sehingga Allah jadikan negeri ini sebagai negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan juga Allah berikan keberkahan keselamatan bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Libya, di Sudan, di Yaman, seluruh dunia. Semoga Allah berikan kemenangan bagi mereka, Allah berikan keselamatan bagi mereka, Allah berikan keterangan bagi mereka, sehingga di penghulunya Allah kumpulkan kita bersama mereka di bawah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hadiyah wa kulli niyatin salihah wa min hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirrin Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ini satu pesan mulut ya, selain istiqomah yang paling penting yang ulun ambil ringkas dari Ramadan tahun tadi ini, yaitu perbanyaki bersyukur ya, perbanyaki bersyukur atas segala keadaan. Dalam diberi nikmat harta bersyukur, kalau diberi harta bersyukur, dapat sehat bersyukur, dapat sakit bersyukur, pokoknya syukuri, karena kita sudah dapat banyak nikmat dibandingkan ujian. Lebih banyak nikmat ujian cuma 199 bahkan lebih daripada 99 nikmat yang Allah berikan dibandingkan ujian yang kita terima ya. Karena kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, kutiba alaikum syiyam, diberikan ke kalian berpuasa, ujung ayatnya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tapi di ayat yang lainnya apa sih takwa itu? Ya, belum lihat, belum perhatikan ayat yang lainnya. Allah katakan fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang pandai bersyukur. Artinya suksesnya orang yang bertakwa itu adalah orang yang pandai bersyukur ya. Suksesnya orang yang bertakwa kalau dia mengaku belum sudah puasa Ramadan, sudah sholat 5 waktu sudah, tapi tidak bersyukur, berarti ketakwaan kita belum sempurna. Karena ketakwaan ini Allah, maka takwalah kalian kepada Allah la'allakum, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Ini dulu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.